dalam perspektif spiritual, seorang ateis pun dia punya agama, punya keyakinan. Seorang saintis, dia akan menggunakan ilmu pengetahuannya dalam rangka untuk membela keyakinannya sendiri. Tetap semua orang berbicara atas nama keyakinannya masing-masing, bukan atas nama ilmu pengetahuan. Jadi bullshit kalau ada orang mengatakan bahwa ini ilmu pengetahuan. Setiap orang akan bergerak sesuai dengan keyakinannya. Jadi bullshit kalau ada para saintis berbicara tentang Tuhan. Itu pendapat pribadinya. Apa yang dikatakan oleh para saintis tentang Tuhan itu nggak jauh beda apa yang dikatakan para penganut agama. Hanya bersifat keyakinan buta. Salam cerdas selaras, para pecinta Hyang Weldo TV dan para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik yang ada di alam skala maupun yang ada di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus spiritualitas, channel khusus bagi kamu semua yang ingin merdeka. Bebas merdeka dari penjajahan dan perbudakan pikiran dan egomu sendiri yang selama ini selalu mengaku sebagai dirimu. Karena Hyang Weldo hanya membantu bagi yang siap merdeka dari pikiran dan keyakinan dasar hidupmu yang selalu mengikatmu merasa menjadi orang yang paling benar, paling istimewa. Maka dalam perspektif spiritualitas, semua orang beragama karena semua orang masih tergantung pada pikiran dan keyakinannya masing-masing. Karena pikiranmu lah yang telah menciptakan sistem keyakinan dan agamamu sendiri, kecuali mereka yang sudah merdeka dari pikirannya sendiri. Salam cerdas selaras. Spiritualitas adalah jalan kembali. Hyang Weldo hanya membantumu untuk menjadi merdeka dari pikiranmu, untuk menjadi bebas dari keyakinan yang membuatmu menjadi bodoh dan menolak untuk mengenal kebenaran yang sebenarnya, yaitu kenyataan yang sebenarnya. Kebenaran yang kamu yakini saat ini hanyalah produk dari pikiranmu semata. Spiritualitas hanya mengantarkanmu kembali kepada kemurnianmu, kembali kepada kesejatianmu sendiri, menjadi substansi absolut yang sebenarnya, tanpa pikiran, tanpa keyakinan, menjadi merdeka, menjadi. Salam cerdas selaras, salam rahayu Pak Saprizal atas kedatangannya ke Padepokan Tandavan Rindia. Ini merupakan studio dari channel Hyang Weldo TV. Pada malam hari ini kita kedatangan Pak Saprizal dari Kendari, Sulawesi. Ya, Pak. Jadi sebelum memasuki lebih dalam tentang apa itu spiritualitas, ya, yang ingin menjelaskan lebih dulu perbedaan, ya, antara agama yang dipahami secara formal sosial oleh kebanyakan orang dengan agama yang dipahami oleh Hyang atau agama dalam perspektif spiritualitas. Selama ini, apa yang kita ketahui tentang agama, terutama di negara kita, yang diakui oleh pemerintah adalah 5. Seperti misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, secara sosial formal di negara ini oleh bangsa kita, apa yang disebut Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu ini dianggap dan diperlakukan sebagai agama. Jadi kultur di negara inilah yang telah meletakkan dan menganggap kelima ajaran tersebut sebagai agama. Padahal secara primordial, kelima ajaran murni tersebut tidak pernah menyebut dirinya sebagai agama. Jelas ini berbeda dengan perspektif spiritualitas, berbeda dengan apa yang Hyang sering cerahkan. Karena bagi Hyang,
Menurut pengalaman kasunyatan yang Hyang alami sendiri, apa yang disebut Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau ajaran murni agama apapun sebenarnya bukanlah agama sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang, baik yang dipahami oleh para penganutnya maupun oleh para penolaknya. Secara primordial, kelima ajaran murni tersebut berasal dari sumber yang sama. Artinya bersumber dari kenyataan absolut yang sama yang disebut oleh para penganut agama-agama sebagai Tuhan. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya kenyataan absolut. Tidak ada yang lain. Tuhan adalah sebutan universal yang paling mendasar terhadap kenyataan absolut yang sama, yang keberadaannya juga meliputi semua keberadaan substansi-substansi. Setiap agama menyebutnya dengan nama-nama yang berbeda tergantung kepada bahasa dan sistem keyakinan yang terbangun di wilayahnya masing-masing. Nah, agama yang dipahami Hyang adalah merupakan tuntunan awal yang diterima oleh manusia di masa kanak-kanaknya. Agama hanyalah merupakan tuntunan dan pengetahuan dasar yang diterima oleh setiap manusia di masa kanak-kanaknya, di masa di mana manusia pertama kali hadir di muka bumi ini, yang dibimbing secara langsung oleh orang tuanya masing-masing. Oleh karena itu, agama atau tuntunan awal yang menjadi keyakinan dasar hidupnya tidak jauh berbeda dari sistem keyakinan dan pengetahuan orang tuanya masing-masing. Jika orang tuanya berkeyakinan pada agama tertentu, maka anak-anaknya pun akan mengikutinya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jika orang tuanya tidak percaya kepada Tuhan, maka ateisme akan menjadi dasar keyakinan anak-anaknya. Begitu pula yang orang tuanya kejawen, anaknya bisa jadi menjadi pemeluk kejawen sebagaimana orang tuanya. Begitulah terbentuknya agama pada setiap anak manusia. Setiap orang tua pasti menyayangi anak-anaknya dan tidak ingin anak-anaknya mengalami celaka dalam hidupnya. Agama menjadi sangat berbeda jauh dengan ajaran murni agama yang sesungguhnya, yang bersumber dari kenyataan yang sebenarnya. Jadi disinilah agama yang sebenarnya. Oleh karena itu, siapapun juga, ya, apakah dia seorang saintis, seorang ahli filsafat, seorang ahli agama, ataupun seorang spiritualis, maka apa yang menjadi keyakinan mereka akan diikuti oleh anak-anak. Dan apapun yang diterima oleh anak-anaknya dari orang tuanya, semuanya terbatas. Sekalipun seorang profesor tidak akan mampu memberikan ilmunya kepada anaknya yang masih kecil. Ya. Oleh karena itu semua ajaran yang diterima anak-anak belum sempurna. Sekalipun ajaran itu adalah ajaran Islam. Ya. Jadi belum sempurnanya agama bukan karena agama itu sendiri, tapi keterbatasan manusia di dalam memahami ajaran murni agama. Jadi bedakan ya, ketika Hyang berbicara tentang agama dengan ajaran murni agama. Ya. Kalau yang namanya agama dipahami secara formal, yaitu yang disebut Islam, Hindu, Kristen, Buddha. Nah, ajaran murni agama, nah ini beda. Agama dengan ajaran murni agama beda. Karena selama ini yang dipegang dan diyakini oleh orang-orang, oleh para penganutnya, bukan ajaran murninya. Baru pemahaman. Dan pemahaman sangat tergantung pada tafsir-tafsir yang mereka lakukan terhadap kitab sucinya masing-masing. Lalu memiliki bahasa yang berbeda. Maka ketika mencoba ke dalam bahasa penganutnya, maka tafsiran itu bisa bermacam-macam. Dan setiap tafsiran akan melahirkan sekte-sekte, pemahaman-pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, bedakan antara agama sebagai pemahaman dengan ajaran murni agama.
Sedangkan dia ingin mengembalikan manusia pada ajaran murni agama yang sebenarnya. Ajaran murni yang benar-benar dibawa oleh Nabi Muhammad, ajaran murni agama yang betul-betul dibawa oleh Yesus, ajaran murni agama betul-betul dibawa oleh Buddha, Mahavira, Krishna, maupun ajaran murni dari leluhur bangsa kita sendiri, yang semuanya berasal dari sumber yang sama. Dan semua ajaran ini bersumber dari kenyataan yang sama, dari substansi yang sama. Saya bisa menyebutnya sebagai Tuhan atau kenyataan itu sendiri. Setiap komunitas agama masing-masing mungkin menyebut Tuhannya dengan nama yang berbeda-beda. Itu tidak mengapa. Ya, itu tidak ada masalah. Nama itu hanya sekedar nama, sekedar konsep. Ya, artinya konsep itu bagi mereka yang belum mengetahui Tuhan secara substansial, baru mendengar namanya. Tapi bagi orang yang sudah mengetahui Tuhan secara substansial, maka nama bukan sekedar konsep. Ya, nama bukan sekedar konsep. Seperti sampean sekarang mengenal Yang Weldo. Yang Weldo bukan sekedar konsep, tapi ada substansinya, ada orangnya. Sampean mengenal. Tapi ketika sampean belum bertemu dengan Yang Weldo, ya mungkin sampai baru melihat wajahnya lewat YouTube. Itu kalau ada YouTube. Kalau belum ada, ya mungkin baru mengenalnya seperti sampai mengenal Muhammad, mengenal Yesus, mengenal Buddha. Yang dikenalkan baru namanya. Ya, belum pernah bertemu dengan orangnya. Ya kan? Jadi apapun pengetahuan sampai tentang Nabi Muhammad, tentang Yesus, Buddha, dan lain sebagainya, itu baru konsep. Baru nama. Tapi kalau sampai sudah bisa melihat di YouTube, nah itu sampai sudah mampu melihat wajahnya. Ya kan, beda kan? Nah sekarang bertemu dengan orangnya seperti Yang Weldo. Nah ini udah di tingkat ketiga, aku yakin. Udah di tingkat substansial. Kalau yang di tingkat pertama itu konseptual, baru mendengar namanya. Di tingkat kedua, udah melihat wajahnya di YouTube. Nah ini sudah fenomenal. Ya. Tapi kalau sudah bertemu langsung, nah ini namanya substansial. Jadi pengetahuan itu hanya di tiga saja. Begitu pula dalam spiritualitas. Dalam spiritualitas setiap orang bisa tahu. Karena untuk mengetahui spiritualitas itu ada tingkatan juga. Tingkatan pertama namanya mengetahui. Tingkatan kedua namanya mengalami. Tingkatan ketiga namanya menyadari. Yang tertinggi apa tuh? Menyadari. Tapi kata-kata menyadari yang dipahami oleh orang banyak tentang kesadaran itu berbeda dengan kesadaran dalam perspektif spiritualitas. Kesadaran yang dipahami oleh orang banyak dengan kesadaran yang sebenarnya dalam perspektif spiritualitas sangat berbeda jauh. 360 derajat bedanya. Jadi orang bisa tahu tentang spiritualitas, bahkan bisa berbicara banyak tentang spiritualitas karena dia banyak membaca tentang spiritualitas. Karena dia banyak mendengar ceramah-ceramah spiritualitas. Sehingga orang-orang yang semacam ini bisa lancar berbicara tentang spiritualitas. Tapi semua yang dia dapatkan hanya konsep. Hanya pengetahuan yang dia dapatkan lewat mendengar. Dan ada pula orang yang katakanlah sudah mengikuti laku-laku spiritual. Sehingga dia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang spiritual. Dan orang ini sudah punya pengalaman luar biasa. Keajaiban dan lain sebagainya. Di level yang kedua ini, mereka mungkin sudah mampu mengalami kejadian-kejadian yang unik dan menakjubkan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, yang memang kata-kata itu sangat terbatas. Mungkin saja mereka sudah mampu melakukan penyembuhan-penyembuhan dan menciptakan keajaiban-keajaiban. Namun demikian pengalaman semacam itu tidak membuat seseorang bisa disebut sebagai seorang spiritualis sejati sebelum mampu meningkat ke level menyadari semua keberadaannya. Kalau belum mampu meningkat ke tingkat kesadaran. Sampai tahu kan yang namanya Ramdadira?
Nah, itu yang disebut dengan janda dira, janda yang hidup di masa Majapahit, yang terkenal, yang mengajarkan ilmu tentang leak. Itu orang sakti, yang pengalaman spiritual yang tinggi, ya. Tapi kenapa dia kok jahat? Sehingga mampu menggunakan pengalaman spiritualnya, kesaktiannya hanya untuk mencelakai orang lain. Nah, orang-orang semacam ini sudah mampu mengalami, tapi belum menyadari. Jadi orang belajar spiritualitas harus sampai ke tingkat menyadari. Kesadaran memang tingkat yang tertinggi. Tapi kesadaran yang dipahami oleh orang banyak dengan kesadaran yang ada di dalam perspektif spiritualitas itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena yang disebut kesadaran itu merupakan cahaya yang terbungkus. Kesadaran adalah merupakan cahaya yang terbungkus. Nah, manusia dibungkus oleh 7 bungkusan. Mulai dari bungkusan tubuh, ego, emosional, sampai ke bungkusan yang disebut jiwa. Semuanya bisa dihitung ada 7 bungkusan. Nah, kalau api itu atau cahaya yang kita bungkus dengan 7 bungkusan, cahayanya keluarnya sempurna atau tidak? Disebut manusia karena kesadarannya masih terbungkus oleh 7 keterbatasan. Dimulai dari keterbatasan tubuh dagingnya yang gelap sampai pada keterbatasan pikirannya yang membingungkan. Langkah spiritualitas adalah metode untuk membebaskan diri dari bungkusan-bungkusan atau dari keterbatasan-keterbatasan, sehingga kesadaran mencapai kemurniannya kembali, menjadi tercerahkan. Kesadaran murni adalah kesadaran ketika dia tidak terbungkus sama sekali. Nah, kesadaran murni yang tidak terbungkus sama sekali, ini yang disebut dengan kembali kepada kemurniannya. Bungkusan yang paling kuat melekat dan mengikat kesadaran manusia adalah pikiran dengan segala pengetahuannya dan sistem keyakinan dengan segala pemahaman dualitasnya yang terbatas dan menyesatkan. Ya, pengalaman spiritualitas kita juga bisa membungkus kesadaran kita. Justru bungkusan yang paling kuat membungkus kita adalah pengalaman spiritualitas. Itu bungkusan paling kuat. Makanya dikatakan hati-hati dengan orang-orang spiritual. Orang-orang spiritual yang masih terbungkus itu lebih berbahaya daripada orang-orang biasa. Ya, contohnya randa dira. Ya, ini supaya kita bedakan. Oleh karena itu, ketika kita belajar spiritualitas, yang belajar siapa? Yang belajar pikiran kita atau kita belajar dalam rangka untuk menghancurkan pikiran? Karena dalam belajar spiritualitas itu tujuannya satu, menghancurkan pikiran. Artinya melepaskan bungkusan yang paling keras, yaitu pikiran dengan seluruh pengetahuannya. Nah, tapi orang yang belajar spiritualitas justru memperkuat pikiran. Karena yang belajar pikiran berarti memperkuat bungkusannya. Bisa dipahami ya. Ini agar masyarakat awam tahu, nggak sembarangan ya. Orang channel-channel spiritualitas banyak sekali. Banyak mereka sudah mengaku spiritual. Channel kejawen juga banyak. Channel apa saja juga ngaku sudah spiritual. Kita nggak tahu latar belakang si pencerahnya ini. Apakah sudah bebas merdeka menjadi tuan atau masih terikat melekat dalam pikirannya dan menjadi budak hinanya? Masih budak atau sudah menjadi tuan? Atau sudah menjadi Tuhan? Ya. Tulisannya tuan. Kalau dalam bahasa Jawa, dalam huruf Hono Coroko, tulisannya Tuhan, bacanya tuan. Jadi disitulah perbedaannya. Sehingga belajar spiritualitas kita harus tetap waspada. Karena di samping kita semakin mengetahui spiritualitas,
pikiran kita pun makin cerdas. Semakin cerdas dalam memahami spiritualitas, sehingga pikiran pun semakin kuat kedudukannya sebagai penjajah yang memperbudakmu lebih jauh. Oleh karena itu, dalam belajar spiritualitas harus diwaspadai bahwa yang disebut spiritualitas bukan suatu pengetahuan atau teori-teori tentang spiritualitas. Spiritualitas sama sekali bukan pengetahuan, bukan kabar ruh sejati. Spiritualitas hanyalah jalan kembali. pada akhirnya akan melahirkan pemahaman. Nah, yang membutuhkan pemahaman itu siapa? Pikiran kita. Berarti spiritualitas yang kita dapatkan lewat pengajaran-pengajaran yang berbentuk pengetahuan-pengetahuan spiritualitas itu hanya melahirkan pikiran-pikiran yang semakin kuat. Nah, orang-orang spiritualitas yang didasari oleh pengetahuan-pengetahuan spiritualitas ini bisa berbahaya, bisa menyesatkan. Sehingga orang-orang bisa mengatakan ini spiritualitas Arab, spiritualitas Islam, spiritualitas Kristen, Hindu, Buddha, Kejawen, spiritualitas Barat, spiritualitas Timur. Yang namanya spiritualitas itu gak ada bedanya. Spiritualitas bukan pengetahuan. Karena dia merupakan kebutuhan spiritual kita dalam rangka ingin menjadi orang yang merdeka dari pikirannya, kembali menjadi diri tanpa diri, maka spiritualitas adalah merupakan jalan untuk mencapai kemurnian. Spiritualitas bukan tentang pengetahuan untuk mencapai kemurnian. Ya, beda kan? Spiritualitas bukan pengetahuan untuk mencapai kemurnian, tapi dia merupakan jalan, merupakan metode untuk mencapai kemurniannya kembali. Nah, kalau spiritualitas itu kita sebut sebagai jalan, bahkan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu bukan pengetahuan. Itu bukan agama, tapi jalan. Nah, beda kan? Islam itu jalan. Hindu itu jalan. Apa yang diajarkan Yesus jalan. Yesus sering menyebut dirinya sebagai jalan. Akulah jalan. Bahkan Islam menyebut dirinya sebagai din, sebagai jalan. Dinul Islam, Islam adalah jalan, bukan agama atau pengetahuan. Nah, jalan itu gak bisa dijelaskan. Nah, misalnya gini, nih di depan rumah saya ada jalan namanya Jalan Mandala. Sampean bisa menjelaskan tentang Jalan Mandala? Manakala kita berusaha menjelaskan tentang Jalan Mandala, maka Jalan Mandala hanya akan menjadi konsep semata, hanya sekedar sebuah penjelasan atau sebuah teori saja, bukan lagi sebagai jalan yang nyata ada dan bisa dilalui siapa saja yang dekat di sana. Oleh karena itu, yang disebut jalan hanya bisa ditunjuk secara langsung jalannya, bukan hanya penjelasan secara verbal. Gak bisa. Yang namanya jalan itu hanya bisa ditunjuk. Ini Jalan Mandala. Jadi gak perlu penjelasan kan? Hanya bisa ditunjuk. Inilah Jalan Mandala. Terus bagaimana lakunya? Ya sudah, lewati saja jalan itu. Ya, itu spiritualitas. Spiritualitas itu hanya sebuah jalan yang bisa ditunjuk secara langsung oleh seorang guru dan bisa dilalui secara langsung pula oleh para muridnya. Jadi spiritualitas bukan pengetahuan, bukan teori, dan bukan penjelasan apapun. Seterang apapun penjelasan, hanya akan menjadi wacana dan bukan jalan. Kalau yang berbicara tentang spiritualitas dengan segala macam penjelasannya, itu dalam rangka merespon pengetahuan-pengetahuan atau teori-teori tentang spiritualitas yang bertebaran menjadi sampah di media sosial yang bisa meracuni pikiran manusia terlalu jauh menyesatkan dalam memahami spiritualitas. Bahwa spiritualitas itu bukan pengetahuan, tapi jalan. Sehingga dia tidak bisa dijelaskan dan tidak ada cara apapun
Yang ada apa yang bisa kita lakukan hanya kita tunjukkan. Ini loh jalannya. Jadi kalau kamu ingin sampai ke sana, ya udah lewati saja. Simple sekali. Jadi kalau ada orang yang berbicara banyak tentang spiritualitas, wah ini namanya pakar-pakar spiritualitas. Para pakar itu hanya bisa berbicara, prakteknya tidak ada. Sama dengan pakar politik dan praktisi politik, beda nggak? Beda. Praktisi politik mungkin dia nggak cerdas dalam masalah pengetahuan politik, tapi dia menjalankannya mungkin bisa baik bisa buruk. Begitu pula pakar seni dengan seniman beda. Seorang pakar bisa bicara banyak tentang kesenian, tapi dia nggak tahu apa-apa tentang kesenian. Dia nggak bisa melakukan apa-apa dalam kesenian. Beda dengan seorang seniman. Seorang seniman bisa saja dia nggak bisa berbicara apa-apa secara verbal, tapi dia bisa berbicara lewat warna, lewat garis. Jadi bedakan antara spiritualitas dalam pengertian pengetahuan dengan jalan. Maka di sini yang Weldo menawarkan jalan spiritualitas bukan sekedar wacana-wacana, bukan sebatas pada pencerahan-pencerahan, tapi pada laku-laku praktis yang bisa dijalankan. Nah ini pertama, sebelum kita memasuki lebih dalam tentang apa itu spiritualitas. Dan lagi pula selama ini yang sering yang dengar dari ucapan-ucapan mereka yang suka nyinyir, ya, mereka-mereka yang masih berpegang pada agama, berpegang pada pemahaman agama, seperti yang pernah katakan sebelumnya ya, bahwa yang disebut para penganut agama bukan sekedar para penganut agama secara formal, ya. Semua orang adalah penganut agama. Karena setiap orang punya pikiran. Setiap pikiran pasti membentuk suatu keyakinan tertentu. Nah, keyakinan yang ada di dalam pikirannya itulah sistem keyakinannya, itulah agamanya. Sehingga seorang ateis pun punya agama. Dalam perspektif spiritual, seorang ateis pun dia punya agama, punya keyakinan. Ya. Seorang saintis, dia akan menggunakan ilmu pengetahuannya dalam rangka untuk membela keyakinannya sendiri. Dia bisa menjatuhkan keyakinan-keyakinan yang lain yang berdasarkan konsepsi agama, berusaha menjatuhkan dengan keyakinannya dia yang memiliki dasar berbasis ilmu pengetahuan. Ya. Tetap semua orang berbicara atas nama keyakinannya masing-masing, bukan atas nama ilmu pengetahuan. Jadi bullshit kalau ada orang mengatakan bahwa ini ilmu pengetahuan, ini filsafat. Setiap orang akan bergerak sesuai dengan keyakinannya. Itulah sebabnya kenapa para filsafat muncul aliran-aliran filsafat yang berbeda-beda. Para saintis juga berbeda-beda. Tapi berbeda ketika mereka betul-betul berbicara tentang sains. Ya, dia akan menjelaskannya sains dengan sebaik-baiknya tanpa pendapat pribadi. Tapi kalau seorang saintis sudah berpendapat tentang apa yang dia ketahui, nah ini harus bisa dibedakan antara statement saintifik dengan pendapat pribadi, itu harus dibedakan. Jangan kita disesatkan oleh pendapat pribadi seorang saintis. Ya, seperti Stephen Hawking yang ateis, mungkin pendapatnya bisa macam-macam tentang kehidupan ini. Sains yang dia ketahui dijadikan dasar untuk membela keyakinannya. Stephen Hawking misalnya. Ya. Jadi para saintis, agnostis, para filsafat dan lain sebagainya. Bahkan kita juga harus bisa bedakan apa yang dikatakan para pakar agama. Apakah itu betul-betul statement yang dia dapatkan dari kitab sucinya, ajaran murninya, atau pendapatnya dia sendiri, atau tafsirannya dia sendiri. Jadi kita harus bisa bedakan. Begitu pula dalam filsafat juga ada kebenaran-kebenaran. Tapi harus dibedakan dengan pendapat para filsufnya. Pendapat orangnya itu harus dibedakan dengan statement yang sebenarnya yang bersumber dari kenyataannya sebenarnya. Nah, di situ. Ya. Jadi memang dalam alam pikiran yang berkaitan dengan kata-kata dan bahasa,
yang semuanya berusaha untuk mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya, tapi seringkali kita dicegat atau terjebak pada pemahaman-pemahaman subjektif, keterbatasan pikirannya masing-masing. Nah, ini di seluruh lapisan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya rambu-rambu. Jika kita masih menggunakan bahasa dan pikiran, maka logika adalah rambu-rambunya. Ya. Begitu pula dalam masalah ketuhanan. Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa diselidiki oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan punya batasan dalam menyelidiki sesuatu. Kalau sesuatu itu bisa dibuktikan, maka ilmu pengetahuan baru bisa menyelidiki. Jadi ilmu pengetahuan saintifik sangat terbatas. Dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang dia bikin sendiri. Oleh karena itu ilmu pengetahuan tidak punya pengetahuan sama sekali tentang Tuhan. Kalau ada pendapat-pendapat para ilmuwan tentang Tuhan, itu dari pendapat pribadinya, bukan dari sainsnya. Karena ilmu pengetahuan, tidak ada ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang Tuhan. Jadi bullshit kalau ada para saintis berbicara tentang Tuhan. Itu pendapat pribadinya. Konyol. Apa yang dikatakan oleh para saintis tentang Tuhan, itu nggak jauh beda apa yang dikatakan para penganut agama. Hanya berdasarkan keyakinan subjektif semata. Hanya bersifat keyakinan buta. Hati-hati dengan mereka. Kenapa yang harus berbicara ini? Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berbicara tentang ateisme di balik ilmu pengetahuan. Sekarang tidak sedikit para ateis yang mulai berani berdakwah tentang paham dan keyakinan ateismenya di bawah bendera ilmu pengetahuan. Seolah mereka sedang berbicara tentang ilmu pengetahuan saintifik, seolah mereka ingin melawan keyakinan agama yang dianggap dogmatis dengan keyakinan saintifik yang empirik. Seolah-olah sains dengan agama itu bertentangan, seolah-olah agama itu tidak ilmiah. Inilah taktik licik dan picik mereka untuk membenarkan keyakinan ateismenya di atas keyakinan teisme yang dogmatis. Sehingga kita tidak sadar, tertipu oleh mereka. Nah, ini. Begitu pula dalam memahami agama juga kita harus tahu siapa yang berbicara. Apakah dia memiliki dasar? Kitab suci semuanya memiliki dasar. Apalagi kalau kitab suci itu terpelihara keasliannya. Ya. Semua ajaran yang datang dari para Buddha, para avatar, para nabi, para rasul, semua ajarannya benar. Karena bersumber dari kenyataan yang sebenarnya. Hanya ketika para rasul, para nabi, para Buddha ini mencoba menyampaikan pengalaman kasunyatanya kepada manusia, maka dibutuhkan adanya bahasa atau kata-kata. Maka terjadilah perubahan substansial yang awalnya dari kenyataan yang dialami secara hening dan nyata tanpa konsep apapun dialihkan ke dalam bahasa kata-kata yang terbatas secara konseptual dan dualitas sifatnya. Karena adanya perbedaan substansial antara pernyataan konseptual yang dualitas yang disampaikannya dengan pengalamannya yang bersumber dari kenyataan sebenarnya yang kekal non-dualitas. Mentransfer atau mengungkapkannya kepada manusia biasa menggunakan bahasa, kata-kata yang kemudian dicerna oleh pikiran. Ini akan melahirkan perbedaan, pemahaman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu agama akan mencoba untuk memeliharanya ke dalam kitab suci. Manakala pengalaman kenyataan itu berusaha dialihkan ke dalam bahasa manusia, menjadi kitab suci, sudah terjadi pendangkalan dari kenyataan substansial yang non-dualitas menjadi pernyataan-pernyataan konseptual dualitas yang terbatas. Oleh karena itu, untuk menjaga kemurnian kitab suci
Dalam memahami tekstualnya tidak boleh melepaskan diri dari kontekstual kenyataan dan kejadian-kejadian yang menjadi latar belakangnya. Dan bukan dalam kontekstual temporal yang terbatas, kecuali yang memang telah dibatasi secara substansial. Namun harus kita waspadai kitab suci ini. Ada kitab suci yang terjaga keasliannya, mulai dari pertama dia turun dari mulut para nabinya, mulut para rasulnya, dia terjaga keasliannya. Tidak ada perubahan sedikit. Nah, ini bisa dijamin benar. Namun demikian, kitab suci yang sudah terjaga keasliannya bisa disalahartikan oleh tafsir-tafsir yang bermacam-macam. Oleh karena itu kita memahami agama, kita jangan lupa pada ajaran murni yang sebenarnya. Dan jangan lupa pada kenyataan yang sebenarnya. Ya, ilmu pengetahuan membantu kita untuk menjelaskan apa itu kenyataan. Tidak sedikit teks-teks kitab suci yang masih misteri, yang tidak bisa diungkapkan oleh siapapun, bahkan oleh tafsir apapun, kecuali hanya bisa dijelaskan oleh statement-statement ilmiah yang berhasil menggali lebih dalam tentang rahasia alam semesta. Namun ingat, sejauh apapun ilmu pengetahuan saintifik yang mencoba melakukan eksplorasi terhadap kenyataan, maka sains atau para saintis hanya mampu membaca wajahnya kenyataan, hanya mampu mengupas bentuk yang nampak dari kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan kenyataan absolut yang sebenarnya masih menjadi misteri bagi sains maupun para saintis. Silakan sains dengan sarananya untuk mengembangkan alat-alatnya lebih jauh. Apapun yang bisa dicapai ilmu pengetahuan, barulah realitas eksternal atau permukaannya realitas, dan belum realitas yang sebenarnya. Karena untuk mencapai yang sebenarnya, dibutuhkan kecerdasan khusus dan teknik khusus sebagai jalan untuk mengalaminya, sebagai metode ultra untuk memasuki kenyataan sebenarnya yang absolut non-dualitas. Kecerdasan intelektual dengan seluruh pengetahuannya sangat terbatas, hanya mampu menyentuh yang empirik semata. Pikiran mungkin sudah lebih jauh, seperti filsafat misalnya ya kan. Filsafat sudah mampu berbicara lebih jauh dari apa yang bisa disebutkan oleh sains. Karena menggunakannya dia sudah mampu mengembangkannya lebih jauh. Tapi pengetahuan dia harus mampu mengatakan kenyataan itu apa adanya. Mampu mengatakan apa yang dia tangkap sesuai dengan apa yang dia tangkap. Kalau dia bilang api, dia harus mengatakan api bagaimana api itu sendiri. Saya tidak akan bisa berbicara lebih jauh. Api itu dari mana? Asalnya dari mana? Kemana? Nggak bisa lebih jauh di sana. Jadi apa yang terbatas oleh sains itu dikembangkan oleh filsafat. Oleh karena itu filsafat pun juga nggak boleh mengembangkan lebih jauh dari apa yang dicapai oleh ilmu pengetahuan. Agama yang didapatkan lewat sumber-sumber spiritualitas jelas lebih jauh, lebih dalam, lebih tinggi. Hanya saja pengetahuan spiritualitas ini nggak mudah dipahami oleh orang-orang kebanyakan, sehingga seolah-olah pengalaman spiritualitas tidak jauh berbeda dengan pengetahuan lainnya. Panca indera kita ini kan punya daya tangkap beda-beda. Mata kita hanya bisa melihat bentuknya, ya, hanya bisa melihat rupa wajah yang nampak, yang berubah-ubah, warna dan lain sebagainya. Ya, mata kita tidak akan mampu melihat esensi dari Tuhan itu sendiri. Telinga kita hanya bisa mendengar apa? Mendengar suara. Semua sarana yang kita miliki sangat terbatas untuk menangkap yang tidak terbatas. Maka ada satu sarana yang bisa dikembangkan untuk bisa menjangkau Tuhan.
yaitu kesejatian kita sendiri. Hanya kesejatian kita sendiri. Karena kemurnian hanya bisa dijemput oleh kemurnian. Semua sarana yang kita miliki tidak akan mampu mencapai di tingkat itu. Jadi ada potensi-potensi yang harus kita kembangkan dari yang ada. Kalau manusia tidak mampu mengembangkan potensi, maka dia tidak akan pernah menjadi apa-apa. Kalau orang-orang neuroscience seringkali mengandalkan saraf sebagai satu-satunya kehebatan. Orang neuroscience itu hanya mengandalkan saraf. Bahwa saraf adalah merupakan sumber, pusat. Kenyataan semuanya berasal dari saraf manusia. Jadi saraf ini, mereka percaya pada saraf. Ini orang-orang neuroscience yang menyebutnya sebagai orang-orang neuroscience garis keras. Mereka nggak percaya dengan adanya ruh, tidak percaya dengan adanya jiwa, bahkan juga nggak percaya dengan adanya pikiran. Apalagi dengan adanya Tuhan, nggak percaya. Dia hanya percaya bahwa manusia itu punya saraf. Saraf ini punya kekuatan yang luar biasa. Nah, saraf ini memang luar biasa. Tapi kan keluar biasaannya sangat tergantung. Keluar biasaannya sangat tergantung. Kalau saraf-saraf ini, kalau otak manusia ini sama sekali tidak diberikan data-data apapun, apa yang bisa berkembang dengan saraf manusia? Dia membutuhkan data untuk pengembangannya. Dan juga berkembangnya sangat tergantung pada data. Kalau data yang didapatkan dari monyet, ya dia bisa jadi anak monyet. Kalau kebetulan anak manusia dipelihara, diadopsi oleh gorila, kira-kira bisa jadi manusia dia? Tidak bisa. Oleh karena itu yang disebut manusia, itu baru potensi. Karena tidak semua sosok manusia mampu menjadi manusia sekalipun berbakat untuk menjadi manusia. Berbeda dengan anjing, begitu lahir langsung jadi anjing. Begitu pula dengan ular atau babi, begitu lahir langsung jadi ular atau babi. Berbeda dengan manusia, sekalipun manusia berbakat untuk jadi manusia, namun tidak semua manusia mampu menjadi manusia. Iya, manusia memang punya bakat jadi manusia kalau kebetulan dia bertemu dengan manusia. Kan bakatnya. Nah, manusia itu hanya bakat. Dia bisa jadi manusia, bisa tidak. Nah, kalau kebetulan dia dipelihara anjing, jadi anjing dia. Nggak pernah jadi manusia. Ya, karena manusia dengan anjing nggak jauh beda. Dari segi badan, dari segi makan, dari segi apa? Dari segi kemampuan membaca dan merespon alam juga sama. Nggak ada bedanya. Yang membuat berbeda adalah ketika otaknya mendapatkan data-data dan informasi-informasi yang bisa mengembangkan dirinya ke tingkat yang sebenarnya. Jadi bukan hanya informasi ilmu pengetahuan saintifik saja, juga perlu pengetahuan-pengetahuan yang lain. Sampai dia memahami pemahaman yang tertinggi. Setelah itu hancurkan pemahaman itu. Jadi kita perlu pemahaman yang tinggi tentang Tuhan ini. Tapi setelah itu hancur. Karena kita nggak butuh pemahaman itu. Yang kita butuhkan adalah kenyataan itu sendiri. Bagaimana kita menerima kenyataan itu tanpa pemahaman apapun. Sampai kalau belum bertemu dengan hiang, pasti punya pemahaman tentang hiang. Wah, hiang ini paling orang sesat. Dilihat dari ajaran-ajarannya sudah menyimpang, tidak seperti orang-orang kebanyakan. Ini hiang pasti tokoh-tokoh yang bisa menyesatkan orang banyak. Mungkin orang banyak berbicara tentang hiang dengan pemahamannya masing-masing. Nah, pemahaman ini akan menghalangi sampean untuk mengetahui yang sebenarnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin bertemu dengan yang sebenarnya, kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, hancurkan semua konsep dan pemahaman kita tentang yang ataupun tentang Tuhan. Biarkan kenyataan itu muncul apa adanya. Biarkan hiang itu muncul apa adanya, bukan berdasarkan suka dan tidak suka. Biarkan alam ini muncul apa adanya, bukan berdasarkan prasangka dan praduga apapun.
Spiritualitas hanya membiarkan kenyataan itu muncul apa adanya. Spiritualitas bukan berdasarkan ajaran ini, ajaran itu, pemahaman ini, pemahaman itu. Sehingga kita mampu memahami kenyataan itu apa adanya, mampu memahami keadaan kita yang sebenarnya, diri kita yang sebenarnya. Nah, kalau kita sudah mampu mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, ini akan mengantarkan kita untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Masih ada jenjang-jenjang lagi. Jenjang-jenjang itu tidak nampak, nggak bisa diduga. Apalagi dengan orang-orang yang membatasi diri dengan pengetahuan saintifik. Ini kebodohan sekaligus kesombongan. Makanya orang-orang ateis adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sombong. Orang-orang yang berpegang pada ilmu pengetahuan dan menyatakan keyakinannya benar, ini orang bodoh dan paling sombong. Makanya jangan heran kalau zaman ini adalah merupakan puncaknya jahiliyah, puncaknya kebodohan. Sekalipun ilmu pengetahuan dengan segala sarananya sudah pada puncaknya, tapi tetap kita sebut sebagai bodoh. Kenapa disebut? Mereka cerdas, tapi mereka tidak mampu memberikan kecerdasan. Banyak orang tersebut kecerdasannya, tapi tidak mampu mengendalikan dan menggunakan kecerdasannya untuk bisa menyinari kebenaran yang sebenarnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan masalah ini. Dan selanjutnya mungkin Pak Saprizal seperti kedatangannya tadi, ketika awal tadi Pak Saprizal datang, ada yang ditanyakan. Pertanyaannya sederhana, tapi itu sangat mendasar agar orang mengetahui. Pak Saprizal bertanya tentang apa itu sholat. Iya kan? Nah itu mungkin bisa dikembangkan nanti. Apa itu sholat? Apakah orang-orang sudah menjalankan sholat atau belum? Karena sholat dalam pengertian substansial sangat berbeda. Sholat dalam pengertian formal. Ya. Apa yang diketahui oleh orang tentang sholat baru dalam pengertian formal sosial. Baru dalam pengertian syariat. Belum dalam pengertian ma'rifah dan hakikat. Ya. Karena apa yang mereka bicarakan tentang sholat baru di wilayah tubuh. Belum di wilayah jiwa, apalagi di wilayah ruh. Ya, mereka baru bisa mengerjakan sholat, tapi belum bisa mendirikan sholat, apalagi menghidupkan sholat. Oleh karena itu penjelasan tentang sholat bisa kita bicarakan dalam waktu yang berbeda, agar bisa lebih mendalam, agar tidak orang salah paham tentang apa itu sholat. Dan memahami sholat, mempelajari sholat nggak bisa lepas dari 5 rukun. Apa yang diketahui oleh orang-orang para penganutnya tentang rukun Islam berbeda dengan apa yang dia ketahui. Dia akan menjelaskan lebih jauh apa itu rukun Islam yang dia sebut sebagai 5 dasar pengembangan diri. Jadi ini merupakan 5 dasar untuk mengembangkan diri sendiri untuk mencapai kesejatian. Jadi dalam ajaran ini justru mengajarkan kita untuk mencapai kesejatian. Padahal gak ada kiai-kiai ulama-ulama yang berbicara tentang jati diri. Hah? Gak ada. Ngomongnya hanya soal dalil-dalil yang tertulis. Hanya terjebak di dalil-dalil. Padahal jelas-jelas. Belum jelas, tapi itulah yang di. Padahal jelas-jelas bahwa untuk mengenal Tuhan syaratnya harus mengenal diri. Ayat yang pertama kali turun pun juga bacalah dirimu. Itu kalau kita punya pikiran cerdas, kita bisa tahu kemana arah dari ajaran ini. Oke, untuk sementara kita sudahi. Rahayu pada semuanya. Semoga bisa bermanfaat pencerahan kali ini. Rahayu. Nah.